innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maknanya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman. Di sini Allah tidak menyebutkan muslim. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna ad-dina indallahil Islam wa man yaftaghi ghairi Islam ad-dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul tempat ini dalam melaksanakan suatu kegiatan satapan rohani. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Yang ada pertanyaan satu datang, ya Ustaz, bagaimana pemahaman Buya Syakur tentang ayat 62 surat Al-Baqarah? Dia memahami ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bagaimana pemahaman tentang iman seperti itu, Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya ayat 62 ya, surah Al-Baqarah ayat 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman di antara orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka melaksanakan kebajikan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini kalau pemahaman dia ya. Tapi saya heran juga nih. Jadi kalau kita baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau dia mengartikan, mentafsirkan ayat ini sebegini bentuknya saja, yang zahirnya ini saja, dasar dia mana ayat yang menerangkan dasar ayat ini? Itu perlu dia tahu. Sebab yang namanya Al-Quran ini ya, dalam Al-Quran itu ada namanya hudan. Hudan ini namanya seperti ini, hudan petunjuk. Di samping hudan itu ada namanya bayinat. Bayinat menjelaskan ayat itu dari ayat lain. Bukan kita yang bisa menjelaskan. Kita tak bisa. Makanya kebolehan menjelaskan itu Rasulullah, karena dia orang yang suci dulu, ya, dijelas dari ayat ke ayat. Setelah itu apa? Menerangkan ayat itu dari ayat tersebut ditafsir oleh sunnah. Jadi itu bukan kemauan kita, itu hawa nafsu namanya. Jadi harus Buya Syakur itu harus paham betul untuk memahami ini. Tak bisa kita yang menafsirnya, ya. Yang kita tafsir ini, lihat saya bunyi yang sebenar ya. Yang betul bunyinya demikian. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun.
Yang dihendaki ayat itu begini, kita jelas dengan ayat lain. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun mereka, benar-benar dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada ketakutan dan tidak juga mereka bersedih hati. Jadi di situ Allah itu dijelaskan Nabi Muhammad dihilangkan selama ini. Seolah-olah Nabi Muhammad diblokirnya. Nah, ini paling celaka sekali ini. Ini tak bisa. Nabi Muhammad itu masih ada. Siapa saja, jangankan orang Yahudi Nasrani, para nabi seandainya hidup, dia tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim seandainya hidup, Nabi Musa, Nabi Isa bersama datang pada Nabi Muhammad waktu itu, tetap dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan ayat ini, dibuka surat Al-Haji. Ya, dibuka surah Haji, apa kata Allah dalam surah Haji? Nah, ini nama bainat, menjelaskan. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ya, agar Nabi Muhammad, agar Rasul Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas kamu, dan kamu juga menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi ada saksi disaksikan para nabi betul beriman, bukan hanya pengakuan kita. Kita mengaku kita ada beriman, dah beriman ke itu. Allah mengendaki mana pengakuan nabinya. Buka dan surah Haji ayat 78. Nah, itu bahasa Korea. Jadi jangan asal sedap-sedap, memang kesian kita. Orang awam tak tahu, kata benar nih Pak Sakur nih. Nah, begitu saya jawab. Nah, jadi ini yang jelas ayat itu ada bainatnya. Dalam Quran bukan hudan saja, bainat. Setelah bainat, hudan, ada bainat, baru namanya furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Harus kita paham. Jadi ayat yang diterang mana? Nah, nanti ada lagi ayat diterang oleh hadis. Harus kita paham betul itu. Itu bukan senang-senang kalau hanya sekedar menghafal. Ya gampang nih ya. Ya. Tamat IN itu apa? Cuma tamat IN aja bisa apa? Apa untuk apa? Apa nih? Untuk menghafal ayat, untuk mengasihi itu. Tapi bagaimana bainatnya, ayat yang menerangnya, hadis mana menerang itu, harus tahu ya. Jadi yang jelas ini ada agar Nabi, agar Muhammad menjadi saksi atas kamu, dan kamu juga menjadi saksi pada orang lain. Jadi kita harus saksinya diberi Allah, bukan hanya asal sekedar mengaku saya beriman pada Allah dan beriman hari akhir, lalu kita dianggap Allah beriman. Tak begitu ucapannya, saksinya mana? Nah, harus kita tahu ya. Makanya Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Berapa banyak sih orang-orang yang ngaku saya beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, padahal dia tidak beriman, kata Allah. Sudah jelas dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Berapa banyak? Tapi dianggap Allah tidak beriman. Nah, saksinya siapa? Zaman sekarang jangan jadi saksi, ada ngaku-ngaku apa ya itu. Ya. Sama zaman sekarang orang ngaku polisi, dia bukan polisi. Saya polisi kata, dia bukan polisi, penipu. Tak bisa, Allah tak bisa ditipu. Ya, nah, jadi kita harus tahu Pak Buya Sakur, kalau untuk memahami ayat itu ada penjelasannya dari ayat ke ayat. Tak bisa kita mengapa menafsirkan ayat Allah itu. Ya, kalau dulu menjelaskan siapa? Rasulullah, dijelaskan dari ayat ini ke ayat ini. Setelah itu baru dari sunnah menerang ayat tersebut. Ya, paham tu apa Pak Sakur? Jangan buat lagi kau itu ya. Nah, ini saya hanya sekedar ini, bukan kena ada rasa benci, tidak. Tak ada. Saya cuma sekedar, kata orang, istilah orang Melayu, asah, mengasah, memberitahu, mengasah. Tapi itu apa? Mengasuh, ya, asuh. Wah, saya asuh. Sudah itu apa? Asih. Nah, asih itu arti dikasihi, bukan benci, tapi dikasihi. Nah, itu bahasa Korea. Mudah-mudahan pertanyaan yang datang ini, yang bertanya kepada saya ini dapat merasa puas. Semoga Buya Sakur juga mendapat kepahaman dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau untuk menjelaskan ayat, ada ayat lain yang menjelaskan tentang ini. Nah, kita harus tahu apapun suratnya nanti. Jadi kalau macam surat Fatihah, begitu juga ada menjelaskan ayat itu. Bukan kita menjelaskan, ya.
Jadi kalau kita menjelaskan berarti hawa nafsu kita nanti. Sedangkan Nabi tidak pernah demikian. Ya, tidak pernah menafsirkan begitu-gitu saja. Wa yantiqu anil hawa wa in wa illa wahyu yuha. Yang disampaikan yang ditafsir oleh Nabi itu bahkan wahyu Allah juga, bukan pendapat dia, bukan pemikiran dia. Tidak. Nah, itu satu. Ini pesan saya juga pada untuk seluruhnya. Kita selama ini kan menganggap akal yang sempurna itu adalah akal yang dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau kita mau akal kita sempurna, dibimbing oleh wahyu Allah, insya Allah akal kita akan sempurna. Jadi untuk berikutnya, nanti pesan saya, kalau untuk penafsir ayat itu, ada ayat lain yang menjelaskan tentang itu. Itulah yang namanya bainat dalam bahasa Arab, menjelaskan ayat yang kurang jelas itu. Ya, ada ayat yang bersifat umum, ya, dijelaskan ayat ini. Ada ayat itu kurang lengkap karena mutasabiyat, dijelaskan oleh sunnah Nabi. Hanya kita harus paham begitu ya, bukan sekedar paham-paham asal selera kita, enggak, bukan asal selera kita menafsir, tidak. Ada ayat wahyu Allah juga menjelas wahyu tersebut. Itu ya. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan ini semuanya akan paham. Ya, insyaallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.